kolesterol tinggi dengan gula darah tinggi ini lebih berbahaya. Tetapi kolesterol tinggi tanpa gula darah tinggi pun juga berbahaya. Jangan disepelekan juga gitu. Kalau kita lihat pembuluh darah seperti ini ya, kemudian ada rusak gitu, maka ini akan cenderung menghambat aliran darah sehingga terjadi penyumbatan di situ gitu. Terjadi aterosklerosis sumbatan karena adanya jendalan-jendalan dari foam sel tersebut gitu. Baik, ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan yang cukup menggelitik ya, karena banyak yang mempersoalkan ini gitu. Dokter, apakah betul jika kolesterol tinggi tapi gulanya tidak tinggi itu tidak berbahaya? Yang berbahaya jika kolesterol tinggi dan gulanya tinggi. Maka ini perlu kita luruskan bersama-sama ya. Jadi kolesterol itu merupakan faktor yang bisa berdiri sendiri ataupun dia bekerja sama dengan zat ataupun substansi lain seperti gula dan lain sebagainya gitu. Artinya apa? Kolesterol yang tinggi walaupun gulanya normal itu tetap merupakan faktor predisposisi terjadinya penyakit kardiovaskuler karena terjadi penyakit jantung ataupun pembuluh darah gitu. Kenapa? Karena kolesterol yang tinggi ini tentu akan menyebabkan menjadi kentalnya aliran darah, sehingga ini pun akan menghambat ataupun tidak menjadi lancar aliran darah menuju organ-organ tertentu gitu. Maka ini perlu dihindari juga gitu ya. Dan ini tentu menjadi predisposisi terjadinya masalah misalnya penyakit jantung koroner. Karena tentu kolesterol yang tinggi tadi itu akan menghambat ataupun memperlambat aliran darah yang ke arah jantung gitu. Kemudian juga akan menempel pada tempat-tempat yang lain. Ya. Kemudian yang kedua, jika ada gula tinggi, ya tentu ini akan menjadi lebih berbahaya. Kenapa? Karena kalau kita lihat mekanismenya, low density lipoprotein ataupun kolesterol yang LDL, jadi kolesterol kan ada 4 macam ya kalau di dalam laboratorium itu ya. Ada kolesterol total, ada LDL, HDL ataupun trigliserid. Nah, LDL ini bagian dari kolesterol. Jika dia masuk berkumpul banyak di dalam darah, maka jika ada gula, maka dia akan teroksidasi. Teroksidasi menjadi namanya foam cell. Foam cell itu seperti jendalan gitu ya, seperti busa. Maka foam cell inilah yang kemudian akan menyebabkan terjadinya aterosklerosis, yaitu masalah kerusakan pada endotel pembuluh darah sehingga terjadi. Kalau kita lihat pembuluh darah seperti ini ya, kemudian ada rusak gitu, maka ini akan cenderung menghambat aliran darah sehingga terjadi penyumbatan di situ gitu. Terjadi aterosklerosis sumbatan karena adanya jendalan-jendalan dari foam sel tersebut gitu. Maka kolesterol tinggi dengan gula darah tinggi ini lebih berbahaya. Tetapi kolesterol tinggi tanpa gula darah tinggi pun juga berbahaya. Jangan disepelekan juga gitu. Jadi mesti harus tetap diturunkan. Bagaimana cara menurunkannya? 1, diet rendah kolesterol, diet rendah lemak gitu ya. Misalnya apa? Misalnya gorengan, kemudian yang bersantan ya. Nasi juga dikurangi karena nasi merupakan sumber dari trigliserid ya. Jadi mesti harus dikurangi juga gitu. Maka yang pertama adalah diet rendah kolesterol ataupun lemak. Kemudian yang kedua, harus dengan olahraga teratur. Kenapa? Karena olahraga ini akan membakar kolesterol. Sehingga metabolisme kolesterol menjadi lebih cepat lagi gitu. Maka tentu ini akan menyebabkan menjadi turun kolesterolnya gitu ya. Atau seandainya ada pun maka dia tidak sampai kepada menimbulkan komplikasi yang berat karena akan terbakar oleh olahraga kita gitu. Karena kalau dengan itu semua tidak bisa turun, maka silakan minum obat-obatan ataupun sesuatu yang bisa menyebabkan turunnya kolesterol gitu. Kalau di dunia medis kita mungkin ada golongan statin ya, bisa atorvastatin, simvastatin dan lain sebagainya gitu. Bisa kita coba dengan obat-obatan tersebut gitu. Dan jelas memang harus diet rendah lemak, rendah kolesterol dan olahraga itu wajib hukumnya gitu ya. Nah, sehingga terjawab sudah bahwa dengan atau tanpa gula darah tinggi, kolesterol harus terkontrol gitu. Harus terkontrol, tidak boleh terlalu tinggi. Harus dilakukan pengecekan secara rutin untuk kolesterol kita. Apalagi orang-orang yang memang cenderung gemuk, ya cenderung perutnya buncit misalnya, maka ini wajib untuk dites kolesterol total maupun yang lain gitu, untuk melihat apakah ada predisposisi ke arah kardiovaskular event atau tidak. Jadi yang disepelekan, berapa banyak orang-orang yang stroke,
yang serangan jantung koroner ya, yang impotensi gara-gara kolesterol yang tinggi gitu. Dan sekarang sering kita jumpai nih orang-orang yang kolesterolnya asupan makannya sudah baik tapi tetap saja tinggi kolesterolnya bahkan sampai 1000 lebih. Ya, kita jangan melupakan faktor genetik. Ada orang-orang yang memiliki faktor genetik meskipun dia makannya baik tapi kolesterol tetap tinggi gitu ya. Karena ada genetik yang mengganggu metabolisme daripada kolesterol dalam tubuh kita gitu. Tapi apapun itu, pola hidup dan pola makan yang baik wajib hukumnya kita lakukan untuk mencegah terjadinya kenaikan kolesterol ataupun komplikasi daripada kolesterol dalam tubuh kita.